Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin dan hadirat yang dicintai Allah. Tidak ada yang lebih indah bagi seorang kekasih terkecuali saat dia mampu dengan erat berkomunikasi dengan orang yang dikasihinya. Ketika kita muda-muda dulu, saat membaca surat dari kekasih, seakan-akan dunia ini milik kita. Kita bisa khusyuk membacanya, kata demi kata. Demikian jugalah Al-Quran bagi orang beriman. Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah. Sehingga di saat kita membaca Al-Quran, seakan-akan Allah lah yang sedang berdialog dengan kita. Bagi seorang mukmin, Allah adalah kekasihnya dan dia adalah Habibullah. Tidak ada yang dicintainya di dunia ini terkecuali hanya Allah. Sebab bagi orang beriman, Allah adalah segala-galanya. Membaca Al-Quran adalah kenikmatan yang tersendiri. Orang yang betul-betul membacanya dengan khusyuk, dia akan merasakan seakan-akan Allah ada di hadapannya. Akan tetapi, ada beberapa level kita berkencan dengan Al-Quran. Level yang pertama itu adalah Iqra, atau dalam bahasa lain disebut dengan qiraah. Membaca Al-Quran pada level yang sangat dasar. Membaca dan belajar membaca agar bacaan itu betul dan benar. Level yang kedua adalah tilawah. Tilawah, membaca Al-Quran sudah benar dari segi mahraj, sudah benar dari segi lughat, dan sudah sesuai dengan kaedah-kaedah tajwid. Membaca bagaimana orang Arab membacanya, sebab Al-Quran memang berasal dari bahasa Arab. Yang ketiga adalah tahfiz. Kita coba menghafal seberapa banyak Al-Quran yang mungkin bisa kita hafal. Sebab Allah menjanjikan bahwasanya menghafal Al-Quran itu sesungguhnya mudah. Sebab tidak mungkin Allah menurunkan sesuatu yang susah bagi manusia. Menghafal Al-Quran bukan hanya sekedar menghafal, tapi dia memiliki dimensi yang luar biasa. Dengan menghafal akan banyak sekali pintu-pintu kebaikan yang kita peroleh. Yang berikutnya adalah tafhim. Kita mencoba memahami Al-Quran. Apa hukum-hukum yang tersembunyi. Lalu bagaimana kita harus melakukannya. Sebab kita yakin apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran itu pasti baik untuk manusia. Dan apapun yang dilarangnya itu pasti buruk untuk manusia. Itulah konsep dasar cara kita memahami Al-Quran. Akan tetapi memahami dari segi tekstual maupun kontekstual itu tidak cukup. Ada level yang lebih tinggi yang kita sebut dengan tadabbur. Memahami apa di balik semua yang ada itu. Atau dalam bahasa lain disebut dengan memahami hakikat atau hikmah daripada Al-Quran. Al-Quran menyuruh kita sholat. Tapi tadabbur tidak sampai di situ. Dia tidak akan sampai membicarakan sekedar wajibnya sholat. Tapi apa? Hikmah yang paling hebat daripada sholat. Sebagian ahli sufi menyatakan
Sholat itu adalah rihlah ar-ruhaniyah, pengembaraan kejiwaan manusia. Ada lagi yang menyatakan bahwa sholat itu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang beriman. Rasul sangat dekat dengan Allah ketika dia mi'raj. Maka orang beriman sangat dekat dengan Allah ketika dia sedang melaksanakan sholat. Itulah tadabbur. Namun semua level-level dan tingkatan itu ditutup dengan puncak dari kencan seorang manusia dengan Tuhannya. Ini yang disebut dengan tahalluk bil Quran. Tahalluk bil Quran menjadikan manusia miniatur dari Al-Quran. Apa yang dikatakannya, itulah yang diperintahkan Al-Quran. Apa yang tidak dilakukannya, itulah yang dilarang oleh Al-Quran. Ini yang dikatakan hadis Rasul ketika ada orang bertanya kepada Aisyah, siapa itu Rasul? Aisyah menjawab, khuluquhul Quran. Semua aktivitasnya adalah Al-Quran. Rasul adalah Quran yang berjalan. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.